Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iviana Nur Aulia, NIM 098. Perkenalkan, nama saya Ana Karisma, NIM 097. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, definisi filsafat. Filsafat dari segi etimologi berasal dari kata philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Sehingga secara etimologi kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ciri-ciri dan fungsi filsafat. Ciri-cirinya diantaranya koheren, rasional, holistik, dan memberi visi. Fungsinya yaitu memberi jawaban, perangkat dan pemersatu, serta kebenaran. Dasar-dasar yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa filsafat. Yang pertama yaitu landasan ontologis Pancasila, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila, yaitu epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, struktur, metode, dan validitas. Kemudian, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila yaitu cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, nilai, dan hakikat nilai. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. 3. Persatuan Indonesia mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki arti bahwa negara kita menggunakan prinsip demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan legislatif seperti DPR. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Yaitu Pancasila sebagai yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan juga ras. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai pandangan bangsa dan bernegara. Artinya, semua nilai Pancasila, ini memiliki aturan hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga yaitu negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, yakni pengertian nilai. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas.
Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk terhadap kehidupan. Menurut Jari, pada tahun 1999, nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Menurut dictionary dalam Minata Putra, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mores, yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Pengertian norma. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan, konsep, nilai, dan moral, serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh masyarakat untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, norma keagamaan dengan sanksinya yakni dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan dengan sanksinya berupa rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ada norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Dan yang terakhir yakni norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan ataupun denda yang dipaksakan oleh alat negara. Hubungan antara nilai, norma, dan moral. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Maka, wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan atau penegak hukum. Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang yang ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah, maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Yang ketiga, hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu suatu ajaran-ajaran baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertingkah agar manusia menjadi lebih baik. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut. Demikianlah hubungan yang sistematik antara lain nilai, moral, dan norma yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan nilai-nilainya, memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak memberikan paksaan terhadap warga-warganya untuk memeluk suatu agama ataupun berpindah ke agama lain. Yang keempat, memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Dan yang kelima, negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. 2. Kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. 3. Menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga Indonesia. 2. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. 3. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong terhadap sesama rakyat Indonesia.
5. Mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan. 6. Tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika adanya perbedaan budaya maupun warna kulit. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. 2. Permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. 3. Rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. Dan yang ketiga, kekayaan alam Indonesia yang dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Demikian tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.